Kembali lagi dengan Mas Pur. Begini Mas, katanya Mas dulu pernah dikasih ilmu sama pamannya, dan ilmu itu diamalkan oleh Mas Pur. Kalau boleh tahu ilmu apa itu Mas, boleh diceritakan dari awal itu gimana? Begini Mas, itu Mas, detailnya itu Mas, kejadian itu Mas. Waktu itu sekitar tahun 2009 Mas, itu kejadiannya Mas. Mulai mengenal hal-hal mistis. Waktu itu aku nganggur itu Mas, nganggur, nggak punya pekerjaan. Mulai punya anak satu, nggak punya pekerjaan, akhirnya bingung, pusing cari kerjaan kemana-mana, belum dapat. Terus Pak Deku itu silaturahmi ke rumah ibuku, menawarkan pekerjaan Mas, waktu itu Mas. Menawarkan pekerjaan ini cuma suruh ngantar ayam waktu itu. Ngantar ayam dari Banyuwangi dibawa ke Bali, Probolinggo, Lumajang, terus dibawa ke Kalibaru, ke Surabaya itu Mas dulu Mas. Akhirnya ayam itu harganya pun nggak logis, nggak logika menurut saya itu Mas. Ayam itu ayam cemani itu Mas, ayam hitam itu. Waktu itu aku jadi kurir ceritanya itu, kurir ayam. Pak Deku itu ngasih ayam, ini ayam, ada pembeli ayam sana, tak anter. Ternyata ayam itu satu itu lakunya kok belasan juta itu Mas, sekitar 15, ada yang laku 12 juta, ada yang laku paling murah sekitar 10 jutaan itu. Aku terakhir transaksi itu lakunya 10 juta itu ayam itu. Aku penasaran kok ayam harganya sampai segitunya itu loh, dibuat apa ayam itu. Dari penasaran itu akhirnya tak selidiki, ternyata ayam itu dibuat ritualan gitu Mas, itu Mas. Ritualan cari kayak instan itu menurut saya itu Mas, kayak pesugihan itu Mas. Ternyata terus tak telusuri, tak dekati Pak Deku, tak dekati terus. Akhirnya aku dikasih tahu kalau ayam itu untuk tebusan itu Mas, tebusan kayak uang kembali itu loh Mas. Pertama aku nggak yakin Mas, mana ada tuh zaman modern kayak gini kok masih ada pesugihan dan masih ada uang kembali itu loh, nggak logis. Terus akhirnya aku dikasih nyoba, waktu itu nyoba suruh belanja itu Mas, suruh belanja uang 50.000 itu tak belanjakan, masih sekitar keluar dari toko itu 100 meter, uang itu sudah kembali lagi ke tanganku Mas. Dan kembalinya dapat, uang itu yang 50.000 itu kembali lagi, terus tak belanjakan sampai 7 kali, kok seperti itu terus Mas. Akhirnya aku belajar untuk uang itu, ternyata memang ada uang kembali itu, ada, bukan sekedar cerita aja itu Mas. Saya mengalaminya sendiri itu. Terus memang Pak Deku itu orangnya luar biasa itu. Waktu itu aku diajari lagi kotak kosong itu Mas. Itu kotak kosong itu dipukul-pukul pakai, pokoknya kayak keris itu Mas, dipukul-pukul 3 kali kayak keris itu. Akhirnya kotak kosong itu terisi uang penuh ya Mas, terisi uang penuh.
Habis itu aku disuruh nyoba belanja lagi tuh, disuruh nyoba untuk belanja, tak suruh ngetes di tokonya, tak suruh ngetes pakai alat itu, alat uang asli atau palsu itu loh mas, pakai senter itu loh mas. Ternyata uang itu asli. Dan bisa dibelanjakan. Waktu itu aku beli rokok 1 bungkus waktu itu mas, laku, dan dapat rokoknya dapat, habis itu kembaliannya uang itu dapat. Terus kembali lagi 3 hari lagi, tak tanya uang itu nggak ada masalah di toko itu mas. Itu kesaktian Pak D itu mas. Terus tak tanya lagi mas, detail. Ternyata ayam-ayam yang saya kirim itu untuk ritualan kesempurnaan dari uang-uang kembali itu mas. Habis itu aku dikasih belajar itu sama Pak Dewu, dikasih belajar terus tak tekuni, akhirnya bisa dah sampai seperti saat ini aku. Akhirnya ya ekonomi sudah mapan, yes, untuk kebutuhan keluarga ya yes, tercukupi gitu mas. Gak bingung lah mas, gak bingung, berkat Pak Diku itu ngajarkan ilmu itu, akhirnya yes, punya dah tabungan, punya dah yes, cukup lah untuk nganggur satu tahun itu masih ada, masih tenang. Akhirnya gimana ya, tapi gimana itu ya, repot jelasin itu susah, soalnya belajarnya sulit juga itu, banyak pantangannya, banyak. Apa pas melakukan tirakat tadi nggak ada tumbal? Ya itu mas, untuk tumbal itu nggak ada itu mas, nggak ada. Cuma itu cari darahnya ayam hitam mulus gitu loh mas. Kalau orang Jawa itu bilang cemani Jawa, bukan ayam cemani kedu, itu bukan. Yang dicari itu cemani Jawa. Bedanya kedu dengan Jawa tadi gimana? Kalau ayam cemani itu kan biasanya cenggernya itu panjang loh mas, itu mas. Di kepalanya itu kan ada cengger merah itu panjang. Tapi kalau cemani Jawa itu yang asli itu di atas kepalanya itu kecil, itu kayak ayam Bangkok lah ya. Ya kayak ayam Bangkok, tapi ayam Bangkok yang nggak ada cenggernya di kepala itu. Kalau cirinya ayam cemani Jawa asli mas, itu mas. Terus mas katanya sama Pak D itu pernah dipelajari bisa membelah uang. Dulu itu dipelajari itu mas, ya sekitar tahun 2010-an itu mas, belajar membelah uang itu pernah saya lakukan itu mas. Tapi bener-bener bisa wujud uang itu, nggak rusak? Enggak mas, enggak, asli itu mas, asli bisa itu mas. Karena memang pengetahuan yang luar biasa dari Pak D saya itu, bisa itu mas dilakukan itu mas. Pak, sesosok Pak D panjenengan itu apa, sebagai orang paranormal apa gimana tuh? Kalau gini mas, itu ceritanya Pak D itu kayaknya orangnya itu ya seperti paranormal, tapi kan dia itu seperti orang-orang biasa ada mas, memasyarakat itu, nggak ada beda-bedaan apa-apa, nggak ada itu mas. Soalnya kalau ketemu teman-temannya di jalan itu ya teman-temannya menghormati, orangnya ya juga ramah ya sama teman-temannya itu mas. Orangnya ramah sama, tapi ya di ramah tamahnya itu, saya gumunnya itu gini mas, di mana-mana tetap ada temannya Pak Desa itu. Terus temannya itu pada santun sama dia, itu pada santun
Maksud saya itu santun itu kayak menghormati itu loh mas, menspesialkan orang itu loh mas. Orangnya datang itu kalau silaturahmi ke rumahnya itu pasti orangnya itu pada repot ngasih makanan yang enak itu loh mas. Kayak orang gimana ya, kayak sungkem gitu mas model. Pernah mas diajak main-main kemana sama Pak D-nya itu? Ya gitu ya. Sering mas. Dulu setiap ada ritualan saya pasti ikut itu mas. Ritualan uang kembali itu saya sering diajak itu mas. Waktu itu sering ada, pernah ritualan di Bali pernah mas aku mas. Waktu itu ritualan di Bali itu 3 hari di sana mas. 3 hari ritualan sama orang sana, habis itu ya sukses dah ritualan di Bali. Habis itu ritualan lagi di Probolinggo, terus ada lagi di deket Alas Baluran itu pernah, terus di Lumajang pernah, di Kalibaru pernah. Yang paling sakral itu deket-deket itu mas, deket-deket Alas Purwo itu pernah, itu ritualan sana 1 hari waktu itu. Yang paling 1 hari tapi suasananya paling mencekam di sana itu menurut saya itu. Itu ritual apa tetap ritual uang kembali ya gitu mas, kayak ritual uang kembali itu mas. Terus apa itu kayaknya mungkin apa, menurut petunjuknya harus ritualan di situ gitu loh mas. Iya, nggak satu tempat ya. Ya pindah-pindah itu mungkin ya menurut petunjuk. Nah dari sana harus kamu titik ini yang sekarang itu bisa cepet apa terlaksana hajatnya, kayak gitu dah mas. Itu tempat-tempat tertentu juga itu mas yang dituju. Nggak asal ritualan, enggak itu, enggak asal ritualan itu enggak, karena tempat juga mensupport antara keberhasilan itu mas. Biasanya kan ada tempat yang gimana ya, yang meyakinkan tapi di tengah-tengahnya ada orang ganggu itu mas, yang bikin banyak kegagalan dari ritualan itu mas. Karena untuk upacara ritualan itu biayanya juga mahal mas, ya sekitaran hampir ya 10 puluhan juta dah mas. Kalau gagal kan kasihan sama apa itu, ayamnya itu mahal ya, ayamnya itu untuk tebusan tuh mahal itu mas. Kalau yang mendekati apa itu, mendekati kesuksesan itu ayam yang belum pernah bertelur tapi mau waktu-waktunya bertelur itu mas, ayam betinanya itu mas. Kalau ayam jantannya pokoknya sudah berani umur gitu bisa, tapi yang memastikan antara kawin lah ya untuk keberhasilan apa itu ritualan yang cepat itu ayam-ayam yang mau bertelur itu, tapi yang pertama itu mas. Itu pertama ya, yang pertama, ayam yang pertama kali bertelur mau bertelur itu bertelur. Ya. Kembali lagi ke uang tadi mas, uang kembali lah ya, balik jadi wong Jawa itu. Sampean itu berapa tahun memegang apa menjalankan uang kembali tadi? Gini mas, itu mas penjelasannya mas. Kalau ya gini loh, itu ada masa tenggangnya itu mas. 1 kali kontrak itu paling maksimalnya 5 tahun nih kontrak. Sistem kontrak kayak gitu dah. Sistem kontrak itu 5 tahun, habis itu sudah ya memperpanjang lagi lah gitu mas. Dan itu pun memperpanjang lagi itu ada ritualannya lagi lah gitu, seperti itu udah mas. Terus untuk masalah keakuratan uang itu luar biasa itu mas.
Itu satu hari sampai berapa kali penukaran atau belanja, Mas? Gini Mas, untuk masalah penukaran belanja itu tidak ada batasannya itu Mas. Pokoknya kita gimana itu ya, sering transaksi ya terus dapat kembali sampai sebanyak-banyaknya Mas. Aku itu pernah satu hari itu transaksi sampai hampir 200 kali. Tak belikan rokok, kembalinya tak dapat, terus gitu aja. Coba dihitung, kan udah dapat berapa itu Mas. Terus habis itu dapat rokok, tak jual lagi rokoknya. Wah, aku nggak begitu suka dengan rokok. Akhirnya seperti itu terus Mas, kejadian itu terus berjalan. Akhirnya gini loh Mas, kembali lagi untuk menghidupi keluarga kan kita harus mencari yang berkah itu Mas, yang berkah untuk keluarga biar hidup itu lebih tenang gitu loh Mas. Itu sama istri saya itu terus nggak boleh itu Mas, nggak boleh, entah kenapa ada petunjuk dari mana itu istri saya itu marah, kayak yang terakhir itu marah sama saya itu Mas, marah, nggak mau nerima uang hasil dari uang kembali itu Mas. Akhirnya aku berpikir juga, masa keluargaku tak hidupin uang gini terus, dari mana. Habis itu aku nekat itu Mas, nekat uang itu belum sampai habis kontraknya 5 tahun itu sudah tak putus Mas, tak kembalikan lagi kepada yang punya, sama Pak D tadi. sama Pak D itu tak kembalikan sama Pak D itu. Akhirnya ya wis kehidupan berjalan dengan biasa dah, maksudnya hasil jerih payah keringat sendiri gitu Mas, dan lebih berkah, hidup lebih tenang Mas, anak juga lebih tenang. Waktu itu dapatnya uang banyak tapi pengeluarannya juga tak teratur Mas, banyak. Terus dengan berpikir namanya rezeki mungkin yang menentukan tetap Allah, kita kembali lagi, kita pasrahkan lagi antara hidup dan mati kita, rezeki kita kepada yang Maha Kuasa gitu aja Mas. Itu untuk perjalanan kembali lagi itu banyak tantangannya itu Mas, dari perekonomian yang down gitu dah wis Mas, hancur lagi mungkin ya godaan itu Mas selalu muncul, ambisi, apalagi ambisi kita orang-orang masih muda butuh kemewahan, butuh gaya gitu Mas, tapi dikembalikan lagi untuk hidup yang lebih berkah, lebih bermanfaat lagi, ya mau gimana lagi Mas. Sekarang nyupir nyupir truk ya. Alhamdulillah sekarang nyupir truk dapat solusi Mas, dapat solusi pekerjaan yang lebih berkah, terus ya cukup buat menghidupi keluarga. Ya gimana ya, yang penting saling menerima dan mensyukuri nikmat begitu aja. Tapi lebih di keluarga tadi tenang, di keluarga tadi lebih bahagia lah ya. Lebih bahagia, lebih tenang, mau ngapa-ngapain bebas Mas, nggak merasa bersalah sama orang lain. Kan kalau pakai uang kembali itu kayak ngibuli orang gitu Mas. Ya coba sampean, aku beli rokok ke sampean, habis itu sampean ngasih kembali ke aku barangnya, sampean tak ambil, uang itu kembali lagi ke aku, kan pasti sakit hati yang pasti Mas. Mungkin dari jerih payah orang sudah dapat dikumpulkan, kok diminta orang, dicuri bukan diminta itu Mas. Dicuri ya. Iya dicuri itu Mas. Curi secara halus lah. Dicuri secara halus, mau menuduh nggak ada buktinya gitu Iya, Mas. benar. Terus apa pesan-pesan ke saudara kita soal pesugihan? Ini Mas, untuk Mas,
pesugihan itu ya memang bisa cepat kaya instan, tapi kan lebih baik mencari rezeki dengan cara halal, Mas, lebih berkah, Mas. Namanya rezeki itu sudah dikasih sama Allah, segitu jatahnya, cara mengambilnya baik, insya Allah berkah untuk keluarga, Mas. Tapi jatah itu sudah dikasih, tapi cara mengambilnya dengan cara yang kotor, sama-sama dapat rezeki, akhirnya nggak berkah untuk keluarga, Mas. Akhirnya habis lagi ya. Habis lagi, Mas. Ya itu, Mas. Karena tobat itu tadi, kalau nggak tobat mungkin terus lagi ayah. Ya itu, Mas. Mungkin kebutuhan keinginan itu selalu bertambah, Mas. Ambisinya itu, Mas. Kalau sekarang kan hidup tenang, mensyukuri apa yang ada, apa yang kita dapat, ya lebih rileks, Mas, lebih rileks, lebih tenang, banyak teman, banyak relasi. Itulah namanya rezeki, Mas. Dan rezeki itu juga nggak hanya sekedar uang menurut saya itu, Mas. Teman, saudara, kesehatan, itu kan kebahagiaan rumah tangga itu lebih dari sekedar rezeki dah, Mas. Iya, benar-benar. Terima kasih Mas Pur sudah berkenan mau bercerita tentang pengalamannya. Kami dari tim Ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.